死你，可惜你没机会了。 Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film seru yang berjudul Ultimate Code yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang paling mematikan, yang terpaksa harus menyelamatkan anak dan istrinya yang diculik oleh bosnya sendiri. Waduh, apakah ia bisa menyelamatkan keluarganya ataukah berakhir dengan kehilangan semuanya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Ultimate Code. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Xiao yang berhasil melewati eksperimen khusus yang membuat tubuhnya menjadi super kuat. Dan di sana ada seseorang bernama Mick yang mengamati Xiao. Beberapa tahun kemudian, Mick menjadi bisnismen dan ilmuwan ternama yang berhasil membuat chip yang bisa menyembuhkan semua penyakit manusia. Saat mengumumkannya, ia mendapat pertanyaan dari seorang wanita yang bernama Lela tentang keselamatan orang-orang yang memakai chipnya. Karena Lela takut bahwa para pemakai chipnya bisa dengan mudah dikontrol oleh Mick. Mick menghiraukan pertanyaan Lela dan melanjutkan presentasinya di depan umum. Tapi tiba-tiba akhirnya acara pengumuman dari Mick bubar karena merasa terancam dengan keberadaan pencuri tersebut. Sedangkan Lela terdiam ketakutan karena mengetahui orang yang ia foto adalah orang yang membunuh kedua orang tuanya saat ia masih kecil. Ternyata pencuri itu berhasil mencuri 3 kode utama dari chip yang didesain oleh perusahaan Mick. Mick yang tidak bisa menahan emosinya memarahi asistennya yang saat itu sedang kalang kabut ketakutan. Asistennya pun memberi saran pada Mick untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka yang tidak lain tidak bukan yaitu Xiao. Kemudian kita dipertemukan kembali dengan Xiao yang sudah dewasa. Ia dipenjarakan di suatu penjara khusus tempat orang-orang yang paling berbahaya. Karena perintah dari Mick, Xiao pun kembali dibebaskan agar bisa menjalankan misi yang akan diberikan kepadanya. Tapi ternyata menjinakkan Xiao tidak semudah menjinakkan harimau. Xiao berhasil kabur dari kejaran anak buah suruhan Mick. Tapi tanpa ia sadari, tangan kanan Mick datang untuk menangkapnya. Untungnya di mobil yang ia bawa, Xiao menemukan banyak sekali senjata yang bisa ia gunakan. Xiao tersadar di markas Mick. Ia kemudian melihat anak dan istrinya yang berada di ruangan yang berbeda dengannya. Ia juga baru menyadari bahwa saat ia meninggalkan istrinya karena harus dipenjara, ternyata ia juga meninggalkan benih-benih cinta yang membuat istrinya harus menanggung beban membesarkan anak seorang diri. Di situ Mick memberikan sebuah misi pada Xiao. Jika ia tidak menuruti keinginannya, maka istri dan anaknya akan menjadi pangsit goreng. Xiao yang tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan Mick secara resmi kembali menjadi pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia. Singkat waktu, Xiao dijelaskan oleh Mick misi yang akan ia lakukan. Xiao diminta untuk mengambil 3 kode yang telah dicuri dari perusahaannya.
Dan ketiga kode itu dipegang oleh rekan lama Xiao dulu. Mereka adalah Enoch, Mr. Mo. Ia diberikan beberapa berkas yang bisa membantunya dalam pencarian kode. Saat itu juga, ia menyadari ada seorang wanita yang janggal di CCTV pada saat kode itu dicuri. Ia pun memutuskan untuk mencari informasi ke teman lamanya. Di rumah teman Xiao, Xiao menyadari bahwa teman lamanya itu sedang bersembunyi karena takut dengan kehadirannya. Dia bernama Bazio. Ia bisa mencari tahu keberadaan seseorang lewat internet. Ya, semacam hacker lah. Setelah diancam dengan komputer kesayangannya, seorang hacker sekaligus teman baik Xiao itu terpaksa mengiyakan permintaan darinya. Ia meminta Bazio untuk mencari lokasi Lela, karena ia tahu ia bisa dengan mudah menemukan Enoch lewat Lela. Beberapa saat kemudian, kita dibawa ke suatu pesta holang-holang kaya. Di sana terlihat Lela yang sedang menikmati pesta, sampai akhirnya didatangi oleh salah satu bosnya yang genit. 这个 party 喜欢吗？特别棒。其实啊，你没必要那么兴奋。 Tapi karena merasa terganggu dengan tingkah bosnya, Lela seketika ingin pulang. Tapi di luar dugaan, kelakuan bosnya semakin menjadi-jadi. Ia lalu meminta Lela untuk menghabiskan banyak air suci agar Lela bisa pulang. Untungnya di sana Xiao datang tepat waktu. Tanpa basa-basi, Xiao langsung menarik Lela untuk pergi ke tempat lain. Lela yang tidak menerima perlakuan Xiao berusaha melawannya sampai akhirnya Lela sadar bahwa orang yang menariknya itu memiliki tanda yang sama dengan orang yang membunuh kedua orang tuanya. Kemudian Xiao membawa Lela pulang ke rumahnya. Di sana ia bertanya pada Lela tentang keberadaan Enoch, tapi Lela tidak menjawab sepatah kata pun. Melihat tingkah Lela, ternyata Xiao sudah mengetahui Lela adalah agen CIA. Ia menyelidiki tentang keberadaan manusia-manusia yang berkekuatan super seperti Xiao dan Enoch. Xiao meyakinkan Lela bahwa mereka harus bekerja sama, dikarenakan ia juga sedang memburu Enoch. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan dengan Mick yang ternyata menggunakan istri Xiao sebagai objek eksperimen. Ia menyuntikkan chip yang ia ciptakan ke leher wanita itu. Dan benar saja, semua berjalan lancar. Di sana juga ia ditemani oleh para petinggi-petinggi negara lain yang memperhatikan siaran langsung dari Mick. Xiao dan Lela memutuskan untuk bekerja sama mencari Enoch. Mereka sampai di suatu kota pinggiran China. Lela yang mempunyai banyak alat canggih milik pemerintahan bisa membobol semua CCTV yang ada di China. Terjadi kejar-kejaran antara Enoch dan Xiao. Di antara kerumunan warga Cina yang sudah terkenal membeludak, Enoch berusaha kembali ke markas persembunyiannya. Setelah melihat jam yang akan meledak ketika ia berjauhan dengan Enoch, Xiao kembali mengejar Enoch yang sengaja menjauh darinya. Adegan kejar-kejaran anjing dan kucing kembali terjadi. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di suatu tebing yang sangat curam. Dan Enoch memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat ekstrim.
Beberapa saat kemudian, Xiao dan Lela berhasil membunuh Enoch yang sudah menjadi ayam geprek dikarenakan kenekatan dan jiwa adrenalin yang ia punya. Xiao pun mendapatkan satu kode utama yang ia mau, sedangkan Lela berhasil membalaskan dendamnya kepada pembunuh kedua orang tuanya. Melihat keadaan itu, Xiao pun pergi meninggalkan Lela. Lela yang terpaksa pulang jalan kaki karena mobilnya dicuri oleh Xiao dihadang beberapa orang suruhan Mick yang ingin membunuhnya. Karena Lela dianggap sudah terlalu banyak tahu mengenai manusia dengan kekuatan super seperti Xiao dan Enoch. Tapi untungnya, di dalam mobil, Xiao menceritakan bahwa ia kembali karena menyadari bahwa Lela harus dilindungi. Karena Lela sendiri sudah terlanjur mengetahui banyak hal tentang misi yang ia lakukan. Di markas Mick, ia mendapat laporan bahwa chip istri Xiao mengalami kegagalan sistem. Hal itu disebabkan ada orang yang diam-diam membajak sistem mereka dari dalam. Mick yang mendengar itu kemudian meminta semua karyawannya berkumpul dan memeriksa semua komputer dan alat yang dipakai oleh mereka. Ia tahu bahwa orang yang mengkhianatinya itu adalah mata-mata suruhan Mr. Mo untuk menggagalkan rencana yang ia buat. Tapi sayang sekali, You're dreaming. Dreaming. Guess what happened to you? kemudian kita dikenalkan dengan Mr. Mo dan ayah Xiao yang sedang berada di markas mereka. Mereka adalah ilmuwan yang mencuri kode utama Mick dan menentang penelitian chipnya. Mr. Mo menjelaskan bahwa ia sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi karena sebenarnya ia sendiri sedang terkena penyakit mematikan. Mendengar hal itu, ayah Xiao hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, Xiao dan Lela sudah bersiap-siap untuk datang ke markas Mr. Mo untuk mengambil salah satu dari dua kode utama terakhir. Di dalam markas Mr. Mo, Xiao disambut dengan hangat oleh Mr. Mo. Mereka kemudian berbincang-bincang mengenai tujuan Mr. Mo dan ayahnya yang harus didukung oleh Xiao itu sendiri. Karena kalau tidak, bumi akan jatuh ke tangan yang berbahaya karena chip yang diciptakan oleh Mick. Tapi mengingat bahwa kedua orang kesayangannya sedang disekap oleh Mick, tidak ada pilihan lain bagi Xiao selain menentang keinginan Mr. Mo. Melihat gerak-gerik dari Mr. Mo, Xiao akhirnya tahu bahwa orang yang dihadapannya bukanlah Mr. Mo yang asli. Saat Xiao sudah sadar, Mr. Mo berhasil menyandera Lela yang saat itu sedang memegang kode utama yang mereka punya. Mr. Mo pun mengancam Lela dengan memperlihatkan Xiao yang berkali-kali disiksa oleh anak buahnya. Karena tidak kuat melihat Xiao yang disiksa, Lela pun memberitahu di mana ia menyimpan kode utama yang mereka pegang. Tapi untungnya, setelah berhasil menyikat habis semua anak buah Mr. Mo yang menjaganya, Xiao dihadapkan kembali pada anak buah Mr. Mo yang merupakan sahabatnya dulu. Dan terpaksa mereka harus saling membunuh karena memiliki tujuan yang berbeda. Xiao babak belur dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tubuhnya merespon semua luka-luka yang ia terima dengan cara membuatnya berubah menjadi makhluk yang lebih kuat. Setelah kelar bermain-main bersama anak buah Mr. Mo, Xiao datang ke tempat Mr. Mo dan Lela. Di sana Mr. Mo mengingatkan lagi identitas Xiao agar ia selalu menyadari bahwa ia adalah orang yang baik. Ia juga memberitahu bahwa Mick sedang melakukan rencana yang bisa menghancurkan bumi dengan cara mengontrol sebagian besar penduduk bumi. Mr. Mo mengatakan bahwa belum terlambat bagi Xiao untuk menyelamatkan dunia. Karena ia dan ayah Xiao berhasil membuat sebuah alat untuk menghancurkan perusahaan Mick secara manual dari dalam. Setelah itu ia memberikan Xiao kode utama miliknya agar Xiao bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Tak berselang lama, Mr. Mo harus meregang nyawa dikarenakan penyakit yang ia alami. Perjalanan Xiao berlanjut pada lab tempat ayahnya bekerja. Di sana ia dan Lela bertemu dengan ayahnya. Ayah Xiao pertama-tama meminta maaf atas apa yang pernah
ia lakukan pada Xiao. Ia tidak akan pernah mengira bahwa Mick akan meminta anaknya untuk melakukan misi-misi brutal dan berbahaya. Xiao tidak menghiraukan perkataan ayahnya itu karena ia terlanjur sakit hati karena sedari kecil sudah menjadi bahan eksperimen dari ayahnya dan Mr. Mo. Ayahnya pun mempertegas bahwa sebenarnya eksperimen terhadap Xiao adalah upaya untuk menyembuhkan Xiao dari penyakit kanker hati yang ia punya. Tapi setelah itu semua berhasil, Mick menculik dan mendidik Xiao menjadi agen paling berbahaya di dunia. Ayahnya lalu menyarankan bahwa Xiao harus menghancurkan kode-kode yang ia dapatkan agar rencana Mick bisa gagal. Tapi setelah menyerahkan kode-kode yang ia punya, Xiao dan Lela keluar untuk menggalau karena ia terpaksa harus mengorbankan anak dan istrinya demi keselamatan umat manusia. Di dalam lab ayahnya, ayah Xiao ingin menghancurkan kode itu secepat mungkin. Tapi tiba-tiba singkat cerita, Mick berhasil memakai 3 kode itu dan mengaktifkannya untuk mengacaukan dunia. Sekarang seluruh umat manusia bisa tunduk pada satu kata yang keluar dari mulutnya. Xiao dan Lela memutuskan untuk menyelamatkan dunia dengan cara mengambil program yang dibuat oleh ayah Xiao sebelum ia mati untuk disuntikan ke dalam perusahaan Mick. Mereka berdua pun menyusup ke dalam perusahaan Mick. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan yang dibuka oleh Lela dengan alat miliknya. Sementara Xiao mengamankan jalan Lela untuk sampai ke dalam ruang utama. Sebelum memasuki ruangan utama, mereka harus melewati tangan kanan Mick yang dari awal ingin menghabisi Xiao. Xiao yang terpaksa menggunakan skill terlarangnya, yaitu skill yang ia pelajari dari film sebelah, skill yang sangat spesial yang bisa kita beri nama tikungan pelor. Akhirnya Xiao dan Lela berhasil sampai di ruangan akhir. Di sana sudah ada Mick dan anak buahnya yang sedang menjalankan proses dari chip yang bisa menguasai umat manusia. Xiao pun langsung menghajar Mick, tapi ternyata Mick pun bukan pria kaleng-kaleng. Ia dapat dengan mudah membalas semua pukulan Xiao. I forgot to tell you. Ia juga berkata bahwa hidup anaknya sedang di ujung tombak dikarenakan Mick yang menyuruh anak buahnya menaruh anak Xiao di luar gedung. I'm the strongest person in the world. Lela segera bertindak untuk menggunakan program almarhum ayah Xiao. Untungnya program tersebut berhasil dimasukkan ke dalam komputer utama. Alhasil semua orang yang terkena dampak dari chip yang tertempel di leher mereka bisa pulih kembali. Melihat itu, Mick segera menghajar Xiao sampai tak sadarkan diri, lalu bergegas ke arah Lela. Dan sangat disayangkan karena apa yang dilakukan Mick di luar dugaan kita semua. Xiao pun marah karena satu-satunya orang yang menolongnya selama ini dibunuh oleh Mick. Ia pun berubah menjadi mode manusia kuatnya. Adu mekanik bersama Mick kembali berlanjut. Sehabis ia menghabisi Mick, Xiao dengan cepat menyelamatkan anaknya yang sedang terancam. Dikala gedung perusahaan yang meledak, Xiao memutuskan untuk mengambil ide gila agar anaknya bisa selamat.
Film pun ditutup dengan Xiao yang berhasil menyelamatkan anaknya. Terlihat gerakan tangan Xiao yang juga menandakan bahwa ia selamat dari aksi nekat yang ia lakukan. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita bahwa jangan sekalipun berpikir bahwa kita bisa menguasai dunia, karena tidak ada yang tahu bahwa di luar sana ada seorang pahlawan yang bisa saja menghentikan langkah kita. Masa? Apa iya? Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang suka nonton nobar mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.